Shalom, pada bulan Paskah ini kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Dan Paskah adalah satu hari yang sangat penting buat umat Kristen dimanapun berada. Paskah mengingatkan kita tentang penderitaan Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia inkarnasi. Semua ini adalah hal yang sangat-sangat penting, lebih penting daripada sejarah Natal. Mari kita merayakan bulan ini dengan penuh pengharapan bahwa di dalam Yesus kita memperoleh pengampunan dosa. Di dalam Kristus Yesus saja kita memperoleh keselamatan yang pasti. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau berbagi tentang Paskah. Saudara, yang pertama, Tuhan selalu melakukan lebih dari yang manusia lakukan. Tuhan selalu memikirkan lebih dari apa yang manusia pikirkan. Tuhan adalah kasih. Manusia bisa mengasihi sesamanya, tetapi tidak pernah sama seperti yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mengasihi manusia. Orang tua bisa mencintai anaknya, tapi Tuhan berbeda cintanya ketika Tuhan mencintai kita anak. Dengan lain kata, Tuhan selalu melakukan lebih dari yang manusia lakukan dan pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita sebagai manusia tahu apa yang baik buat anak-anak kita, apalagi Bapamu yang di surga. Pada kesempatan ini saya mau bercerita tentang cinta kasih Allah kepada manusia, orang yang penuh dosa, penuh pemberontakan. Allah mencintai namanya manusia. Kalau kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa saja masih bisa berpikir apa yang baik buat anak-anak kita, apa yang baik buat keluarga kita, apa yang baik buat pasangan kita, apalagi Bapakmu yang di surga. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Bapakmu yang di surga. Tidak ada istri yang terbaik, tidak ada suami yang terbaik, tidak ada anak yang terbaik. Kebaikan kita itu kebaikan yang relatif, tapi beda dengan Allah. Allah selalu lebih unggul dari semua ciptaannya, termasuk dalam hal mengasihi. Manusia hanya tahu kasih kebaikan yang relatif, tapi Allah adalah kasih. Dia tahu bagaimana mengasihi yang terbaik, karena Allah selalu lebih dibandingkan. Puji Tuhan. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, kebaikan Allah dapat dilihat saat Tuhan rela mengosongkan dirinya menjadi miskin supaya bisa setara dengan yang paling rendah. Saudara pernah tahu tidak, orang terkaya di India punya kekayaan yang begitu hebat, banyak. Dia bisa menikmati apapun, dia bisa beli apapun. Tapi sayangnya, tempat di mana dia tinggal masih banyak daerah-daerah yang kumuh. Orang-orang miskin di sekitar dia begitu banyak. Herannya, di mana kepedulian orang yang terkaya terhadap daerah sekitar? Berbeda dengan Allah. Allah itu sangat kaya raya, melebihi manusia yang paling kaya di dunia ini. Allah yang terkaya, pribadi yang paling kaya, bahkan Dia yang empunya surga, yang menciptakan bumi dan segala isinya, tinggal bersama-sama manusia dan hidup seperti manusia dengan tujuan untuk turut merasakan penderitaan manusia. Dia rela mengosongkan dirinya supaya dia bisa menjangkau orang yang paling miskin di dunia. Dia turut merasakan penderitaan orang-orang paling susah di dunia ini. Mana ada orang kaya yang mau rela menderita, bahkan turut merasakan penderitaan orang kaya? Gak ada. Tapi Tuhan beda. Oleh sebab itu Paskah ini menjadi bahan renungan yang sangat penting. Kita semua harus merayakan Paskah ini dengan satu kesadaran bahwa saya harus merenungkan kebaikan Allah. Tahukah saudara bahwa setan tidak ingin saudara mempercayai kebaikan Allah? Setan berusaha menggoncang kebenaran itu, bahwa Allah itu mencintai Anda, Allah itu mencintai engkau, apapun latar belakang dan kondisi dan pergumulan.
Setan tidak mau saudara mendengar kebenaran ini. Setan berusaha memanipulasi kebenaran ini, seolah-olah kebenaran ini bukan untuk kalian, kebenaran ini untuk kelompok lain, kelompok tertentu. Katakan mungkin orang-orang yang kaya saja yang bisa terima kebaikan Allah, atau mungkin kebaikan Allah hanya ditujukan kepada keluarga yang baik-baik saja. Keluarga yang broken tidak berhak menerima kebaikan Allah. Iblis setan berusaha memanipulasi kebenaran ini sehingga tidak banyak orang yang sudah dengar firman Tuhan seperti ini mempercayai kebenaran. Seperti dalam kitab suci Yesus berkata, ada firman yang jatuh di tanah berbatu, ada firman yang jatuh di tanah berduri. Firman yang jatuh di tanah berbatu itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dengan sukacita, tapi nggak tahan lama. Kekhawatiran menimpa dia, membuat dia goncang keyakinannya tentang janji Tuhan, tentang kebaikan Allah. Saya percaya firman yang paling sering diambil iblis dari hati pikiran kita saat kita setelah mendengar khotbah, mendengarkan firman, membaca Alkitab, adalah firman tentang kebaikan Allah. Ini poin yang paling banyak iblis berusaha ambil dari pikiran kita, berusaha ambil dari hati kita. Jangan sampai tersimpan dalam hati, jangan sampai sering-sering kita ingat, apalagi renungkan. Iblis berusaha keras supaya kita orang-orang Kristen jangan merenungkan kebaikan Allah, jangan menyimpan firman tentang kebaikan Allah itu dalam hati kita. Kenapa? Karena iblis tahu kalau kita percaya, maka semua kekuatan iblis semua menjadi gugur, menjadi hancur berantakan. Sehingga manusia yang rencananya dihancurkan oleh iblis habis-habisan tidak bisa dihancurkan, karena manusia memperoleh masa depan yang baik, kemenangan yang luar biasa. Iblis tidak suka kita senang. Iblis tidak suka kita itu sukses. Iblis tidak suka melihat masa depan kita itu dipulihkan. Iblis suka kalau kalian menderita. Iblis suka kalau lihat kita itu sakit-sakitan. Iblis suka kalau engkau hidup dalam tekanan batin, tidak ada sukacita. Iblis sangat suka hal itu. Oleh sebab itu kebenaran yang satu ini tentang kebaikan Allah, bahwa Allah mengasihi engkau, Allah mencintai engkau, Allah menyerahkan dirinya, mengosongkan dirinya, merendahkan diri pada dia, pribadi yang sangat luar biasa. Seluruh alam tunduk kepada dia. Pada kesempatan ini, di bulan Paskah ini, mari kita merenungkan kebenaran ini, mengingat kembali, mereview ulang kebaikan Allah, bahwa Allah mengasihi engkau bukan karena engkau baik. Allah mencintai engkau bukan karena engkau punya kelebihan, bukan karena engkau punya latar belakang yang baik. Tidak. Jelas Yesus berkata, aku datang bukan untuk cari orang baik. Justru Yesus dekat dengan orang yang putus asa. Itu Alkitab. Allah dekat dengan orang yang hancur. Siapa sahabat-sahabat Yesus? Ketika Yesus inkarnasi ke dunia, justru teman-teman Yesus, orang-orang yang dekat dengan Yesus, adalah orang-orang yang dimusuhi oleh orang-orang agama. Sampah masyarakat. Yesus bergaul dengan orang-orang yang dibenci banyak orang. Justru Yesus cintai mereka. Justru Yesus dekat dengan orang-orang seperti ini. Terbukti dalam Injil, Yesus mencari yang terhilang. Siapa yang dicari? Bukan orang-orang agama. Hanya orang-orang agama sedikit yang dicari Yesus, karena ada orang-orang beragama yang betul-betul tulus rindu mengenal kebenaran. Ada orang agama-agama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang bukan mencari Yesus karena kebenaran, tapi ingin cari kesalahan Yesus. Berbeda, saudara. Justru Yesus mendekat mencari orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Masih banyak orang-orang berdosa yang justru Yesus kejar, Yesus cari sampai hari ini. Kita merayakan Paskah bukan kesempatan di mana kita berlibur bersama keluarga, kita memanfaatkan waktu untuk me time dengan orang-orang yang kita cintai. Salah. Paskah adalah ajang di mana kita berdiam diri melihat kembali kebenaran Allah tentang kebaikan Allah. Kita hidup dengan kebenaran yang pasti, yaitu kebenaran yang mengatakan Allah mencintaimu apapun keadaanmu. Allah mengampuni engkau, siap mengampuni engkau, siap mengasihi engkau, asal engkau percaya kepada Dia, datang kepada Dia dan mengaku dosa, maka Dia akan menyediakan pengampunan yang tanpa syarat. Allah mengampuni engkau tanpa syarat. Allah cuma minta, datang kepada saya, kata Tuhan, datang kepadaku,
Aku yang pikul semua bebanmu. Dosa-dosamu, masa lalumu yang kelam, aku yang pikul. Kamu tinggal terima, percaya dan terima. Maka berkat kasih anugerah Allah turun atas kita semua yang percaya. Puji Tuhan. Ini adalah bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya rindu bagikan di momen Paskah ini. Semoga kita semua yang mendengarkan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati.